Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nawung Asmoro Girindrasari, dosen Prodi Pendidikan Sendra Tasik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangkaraya. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan deskripsi pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT khususnya dalam bidang pengajaran sebagai bagian dari persyaratan untuk mengikuti proses sertifikasi dosen. Bidang keilmuan yang saya tekuni adalah pendidikan seni, khususnya seni rupa. Pada perkuliahan hari ini, saya akan mengampu mata kuliah Tata Rias dan Busana. Mata kuliah Tata Rias dan Busana merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 5 pada program studi pendidikan Sendra Tasik. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS diselenggarakan dengan 16 kali pertemuan dengan rincian 7 pertemuan sebelum UTS, 1 pekan ujian setengah semester, 7 pertemuan sebelum UAS, dan 1 pekan ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas anatomi wajah dan tubuh sebagai landasan penting dalam tata rias panggung. Materi meliputi teknik merias, tata rias, karakter, tata rias fantasi, serta perancangan desain busana untuk pertunjukan. Mahasiswa diharapkan dapat menguasai beragam jenis tata rias dan busana tradisional Nusantara. Pembelajaran dilaksanakan melalui ceramah, diskusi, studi kasus, praktik, dan proyek pagelaran karya secara kreatif dan reflektif. Proses pembelajaran juga diarahkan pada penerapan transformasi digital di bidang tata rias dan busana melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk merancang desain, dokumentasi proses kreatif, serta publikasi karya portofolio ke dalam platform digital. Adapun capaian pembelajarannya diantaranya: 1. Mampu menjelaskan anatomi wajah dan tubuh untuk tata rias panggung. 2. Mampu mempraktikkan rias dasar, rias karakter, dan rias fantasi. 3. Mampu mengeksplorasi dan mengembangkan tata rias dan busana tradisi Nusantara. 4. Mampu menjelaskan, menganalisis, dan menerapkan tata rias busana Kalimantan Tengah. 5. Mampu mempresentasikan proyek tata rias dan busana dalam pementasan, serta menyusun laporan refleksi proses pembelajaran. Berdasarkan capaian pembelajaran tersebut, maka pembelajaran pada mata kuliah ini dirancang untuk mendukung penugasan keterampilan praktis dan teoritis di bidang tata rias dan busana, sekaligus membekali mahasiswa dengan kemampuan adaptasi pada transformasi digital. Pada sesi video ini, saya akan menyampaikan materi untuk pertemuan ke-12. Pada pertemuan ke-12 ini, CPMK yang ingin dicapai adalah mahasiswa mampu mempraktikkan tata rias dan busana Kalimantan Tengah serta teknik body painting dalam konteks pertunjukan. Kemampuan yang diharapkan yakni menerapkan teknik body painting sebagai elemen mendukung visual pertunjukan. Kemudian mengintegrasikan nilai estetika dan kearifan lokal Dayak ke dalam body painting untuk pertunjukan. Adapun pokok bahasannya yaitu rias dan busana Dayak Kalimantan Tengah dengan fokus penerapan teknik body painting dalam seni pertunjukan. Kemudian untuk sistem pembelajaran yang saya lakukan dengan melakukan tatap muka secara langsung di kelas dengan metode pembelajaran aktif mikir, yakni mengalami interaksi, komunikasi, refleksi, dan berbasis snowball throwing. Media pembelajaran yang digunakan meliputi Mentimeter, presentasi PowerPoint, LMS UPR, video pembelajaran, dan kuisis sebagai media evaluasi interaktif. Kemudian, referensi yang digunakan dalam pertemuan ini mencakup buku ajar, buku referensi, jurnal internasional maupun nasional, serta sumber belajar tambahan yang akan diunggah melalui LMS UPR. Adapun sesi perkuliahan hari ini, saya melaksanakan pembelajaran dengan pertimbangan beberapa aspek penting, yaitu aspek penyampaian DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada aspek delivery, saya menyampaikan materi perkuliahan melalui penjelasan teori yang mendukung kemampuan mahasiswa dalam mempraktikkan body painting. Penyampaian materi dilakukan melalui ceramah, brainstorming bersama mahasiswa, dan dukungan video pembelajaran, presentasi PowerPoint, dan beberapa aplikasi pendukung lainnya sehingga terbangun interaksi dua arah. Selain memanfaatkan beberapa media yang telah disebutkan sebelumnya, saya juga menggunakan LMS yang berbasis
Moodle sebagai sarana pendukung dalam pelaksanaan kuliah. Dengan demikian, perkuliahan ini tidak hanya dilaksanakan secara tatap muka, namun juga memanfaatkan platform daring melalui LMS yang telah disediakan pada universitas. Pemanfaatan LMS tersebut sebagai sumber belajar diharapkan dapat mendukung terjadinya komunikasi baik secara daring maupun luring, serta memungkinkan mahasiswa untuk mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja. Pada aspek kedua, yaitu interaksi, mahasiswa dibagi ke dalam beberapa kelompok. Melalui diskusi kelompok ini, mahasiswa dapat berinteraksi dan bekerja sama dengan sesama anggota kelompok untuk membahas materi terkait body painting dan praktik bersama. Selain itu, dalam proses interaksi ini, mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk merepresentasikan hasil diskusi kelompoknya secara langsung di depan kelas. Dengan demikian, mahasiswa dapat menerima masukan dari kelompok lain atau teman sekelas. Di akhir sesi diskusi, saya akan memberikan informasi dan penguatan untuk menegaskan serta meluruskan materi yang telah dipresentasikan. Aspek ketiga adalah assessment, di mana perkuliahan ini menggunakan beberapa indikator sebagai acuan penilaian dalam mata kuliah Tata Rias dan Busana. Pada mata kuliah ini, saya memanfaatkan berbagai aplikasi digital seperti Google Form, Google Drive, Quizzes, dan beberapa aplikasi pendukung lainnya untuk memfasilitasi pengumpulan tugas atau proyek mahasiswa serta menunjang proses penilaian. Adapun indikator penilaian meliputi kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi ciri khas dan mendemonstrasikan teknik body painting sesuai dengan konteks budaya lokal. Nah, untuk komponen penilaiannya, nomor 1, kehadiran, sikap, dan perilaku. Teknik penilaiannya berupa daftar kehadiran dan observasi dengan bobot 10%. Kemudian, tugas individu maupun kelompok. Teknik penilaian berupa penugasan dan kuis mingguan dengan bobot 25%. Keaktifan pada proses perkuliahan, teknik penilaian berupa observasi dengan bobot 10%, kemudian ujian tengah semester, teknik penilaian berupa tes dengan bobot 20%, kemudian ujian akhir semester, teknik penilaian dengan proyek dengan bobot 35%. Nah, jumlah dari total keseluruhan dengan bobot 100%. Dalam sesi penilaian ini, mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengetahui proses penilaian secara transparan sehingga mereka dapat memahami sejauh mana kemampuan dan capaian yang telah diperoleh selama mengikuti mata kuliah Tata Rias dan Busana. Demikian deskripsi pernyataan diri saya sebagai dosen dalam aspek pengajaran dalam mata kuliah ini. Dengan menerapkan model delivery, interaction, and assessment, selanjutnya saya akan menayangkan video pelaksanaan perkuliahan yang telah saya lakukan pada mata kuliah Tata Rias dan Busana. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semua. Pagi, Bu. Wah, tampaknya hari ini kalian ceria sekali ya. Ya, Bu. Oke, baik. Sebelum kita memulai perkuliahan Tata Rias dan Busana, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mas Ismail, silahkan pimpin doa. Baik, terima kasih Ibu. Baiklah teman-teman, sebelum mulai mata kuliah pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya Mas Ismail telah memimpin doa. Nah, pada pertemuan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang Tata Rias Busana body painting untuk tarian Dayak ya pada pertemuan ke-12 ya. Oke, sebelum itu saya presensi terlebih dahulu ya. Oke. Atas nama Duli? Hadir, Ibu. Oke, atas nama Jesti? Hadir, Bu. Baik, sudah lengkap semua ya? Ya, Bu. Ya, oke. Sekarang kita akan menuju materinya ya. Nah, Tata Rias Busana body painting untuk tarian Dayak. Oke. Nah, body painting merupakan seni menghias atau melukis tubuh manusia, ya kan? Nah, ini tradisi ini sudah ada sejak lampau ya. Jadi telah menjadi bagian dari budaya masyarakat Dayak. Oke. Nah, sekarang
next. Di sini ada pertanyaan dari Menti ya. Nanti kalian akan dipandu apa yang kalian ketahui tentang body painting motif Dayak. Silahkan isikan 2 kata ataupun 3 kata di dalam Menti. Nah, kalian bisa scan barcode-nya ini. Yuk, sekarang silahkan scan barcode-nya. Oke, sudah? Nah, silahkan sekarang kalian isikan. Sudah terlihat ya pertanyaannya? Kemudian isikan. Sudah, Bu. Oke, ya, kita lihat jawabannya ya. Oke. Di situ ada yang menjawab motif kelekai, simbol, ya, identitas budaya, lukis tubuh, batang garing, ya. Memang di sini ada motif kelekai juga, ya kan? Motif kelekai kan tumbuh di sekitar kalian, ya kan? Di samping rumah kan pasti ada kelakai, paku-pakuan ya, terutama ya. Nah, di sini juga ada yang menjawab lukis tubuh, batang garing, identitas budaya Dayak. Nah, batang garing itu juga salah satu motif yang ada di Kalimantan Tengah ya. Oke, next. Oke, nah, body painting ini sebagai penanda identitas ya. Pasti setiap motif itu memiliki apa? Penanda identitas. Ya, penanda identitas. Nah, suku Dayak memiliki kekhasan ornamen tubuh yang membedakan antara suku dengan lainnya. Seperti Dayak Iban misalnya berbeda dengan Dayak Ngaju pastinya, ya kan? Atau Dayak Kenyah pasti berbeda-beda, ya kan? Nah, walaupun satu rumpun tetapi berbeda-beda, ya kan? Pasti ada ciri khasnya tersendiri. Baik, kemudian ada motif warna yang digunakan menggambarkan asal status sosial. Kemudian ini ada fungsi ritual dari seseorang juga. Kalau warna-warna dalam Dayak apa? Ada 5 bahan. Apa saja? Bahan Ya, kemudian? kuning, Ya, hijau, ya, putih, ya. Ya, bagus ya, hafal semua ya. Nah, dalam tarian ini juga digunakan untuk menampilkan kebanggaan identitas kolektif ya. Next, nah di sini ada contoh motif binatang ya. Di sini ada motif harimau. Harimau bahasa Dayaknya apa? harimau, Iya, betul sekali. Kemudian ada, iya, lintah. Lintah nih biasanya di mana motifnya tuh? Iya, di Mandau. Mandau itu senjata asli? budaya. Iya, betul. Nah, nanti kalian bisa pelajari juga di buku di Perpus. Itu ada buku karangan saya. Kalian bisa pinjam di Perpus Prodi ya. Kemudian ada muang, ada ulat kelapa ya. Kemudian ada motif apa ini? Ya, betul sekali. Nah, kemudian ada ini apa? Burung tinggal. Ya, betul, burung tinggang ya. Kemudian ada motif Ular. iya, tambun bunga ya. Ini kan biasanya kalau di Kalimantan Tengah itu bumi apa? Tambun bunga. Iya, dari situ bisa. Nah, oke, coba diamati dulu. Ini ada apa? Matanya ya kan? Ya. Nah, ini juga, ini ada lamantek negatif, ini lamantek positif ya kan? Ya, oke, next. Di sini ada motif tumbuhan ya. Ini ada kalakai tadi, paku-pakuan ya. Ada kalawit. Kemudian ada sulur juga ya. Di sini ada sepatu, kembang sepatu. Ada tumbuhan rawa juga di sini. Namanya apa? Kawut. Iya, betul. Nah, di sini ada namanya isian. Dalam setiap motif tuh pasti ada isian. Biasanya isian tuh berupa yang kecil-kecil di lain motif yang utama, ya. Kemudian di sini ada segitiga, ini apa namanya? Lapak telu. Iya, betul sekali. Kemudian ada segi empat ya. Nah, ini ada titik, ada Lapak laminat. ya. Kalau kalian di dasar-dasar desain tuh pasti ada apa? Titik. Ya, ya, betul. Ya, ini sama. Kemudian ini juga ada motif dari kerincing, ada motif dari bintang, kemudian ada tombak. Tombak apa tuh, Mbak? Tunjuk. Ya, kemudian ada balanga ya. Nah, ini adalah tali tenggangnya. Kemudian, nah, sekarang pola susunan ornamen. Nah, di sini ada apa ini? Harta karep. Berhadapan ya kan. Nah, kemudian ada yang bersambut ya kan. Ya,
Kemudian H-baris, berbaris ya kan, dia berbaris. Polanya sama ya kan. Nah, repetisi, ada repetisi pengulangannya sama ya kan. Kemudian ada Membelakangi. iya, membelakangi dan tumpang tindih dan berputar. Ada juga jawet. Oke, next. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial body painting ya. Oke. Coba kita apply. Nah, sudah terlihat? Nah, di sini menggunakan apa ini? Pensil alis. Iya, betul sekali, pensil alis ya, untuk membuat sketsa dari body painting itu ya. Nah, ini ada garis ya kan, ada titik juga ya kan. Nah, ini garisnya, terus ada pola-pola tertentu ya enggak? Ya. Ada pola-pola apa aja tadi? Pelangkai. Iya, polanya yang berhadapan ya kan, bersimpangan, membelakangi ya nih ya kan. Setelah itu, ini menggunakan apa? Pidih, ya kan? Menggunakan pidih, nih menggunakan pidih. Kemudian juga dengan teknik plakat ya. Plakat itu memblok bagian yang sudah digambar ya. Selain menggunakan pidih, kalian juga bisa menggunakan apa? Spidol. Iya, betul sekali, spidol ya. Kalau spidol itu lebih awet tetapi tidak ramah untuk kulit ya kan. Biasanya agak panas kan kalau di oleskan. Nah, ini seperti ini ya. Ini biasanya untuk tarian apa? Dari daya. Iya, ya ini untuk tarian Dayak ya. Nah, tadi warna-warnanya kan ada merah, apalagi hijau ya kan, kuning ya. Ini warna-warna khas Dayak, terutama Dayak Ngaju ya kan. Ya, oke, next. Sekarang kalian bisa ada tugas berkelompok ya. Satu kelompok masing-masing 2 mahasiswa ya. Jadi nanti kalian saling menggambar di tangan teman kalian, oke? Oke, sebelum itu kita contohkan dulu karya dari kakak tingkat kalian. Nah, di sini, nih, ya. Oke. Di sini ada motif-motif hewan, motif tumbuhan. Nah, di situ ada isian-isiannya, ya enggak? Ya. Nah, ya nanti kalian akan membuat seperti itu secara sederhana ya. Oke, silakan berkelompok. Oke. Ya, ini menggambar motif apa, Ismail? Mau ngambilnya hewan. Oh ya, oke. Tapi mau hewan. Ya, silahkan segera. Oke, ini motif apa? Hewan, Bu. Hewan. Oh ya, hewan. Ini motif apa? Hewan, Bu. Oh ya. Oke. Sudah? Lagi, Bu. Oke, sudah? Sudah, Bu. Oke. Saya minta untuk salah satu kelompok mempresentasikan. Oh ya, oke. Kelompoknya Jesti, silahkan maju. Oke teman-teman, di sini kami menggunakan motif binatang yaitu lita atau disebut lamante. Sedangkan kalau di tangan saya menggunakan motif binatang juga yaitu burung pinang yang menggambarkan keberanian dan ketangguhan masyarakat suku Dayak. Iya, baik. Tadi untuk motif lamante-nya tadi ada lamante negatif dan lamante apa? Positif. Ya, betul sekali ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Jesti dan Ara. Silahkan ya. Oke. Nah, dalam mengkaji body painting ya, nanti kita bisa menggunakan teorinya ini Franz Boas melalui antropologi seni sebagai ekspresi budaya. Nah, body painting itu ekspresi budaya. Kemudian ada semiotika visual dari Roland Barthes. Kalian bisa baca-baca nanti di perpustakaan Prodi, itu ada bukunya semua. Nah, itu membahas tentang simbol dan tanda dalam body painting ya. Dalam body painting kan ada tuh semiotikanya, macam-macamnya, tanda, makna visualnya, ya kan? Oke, selanjutnya ada pertanyaan? Saya, Bu. Oh ya. Izin Ibu, Ya. Dari yang saya lihat itu beberapa ragam hias body painting pada suku-suku seperti Dayak Ngaju, Dayak Iban, Dayak Inyah itu motifnya itu cenderung itu sama, Bu. Apakah mereka itu ada pengaruh sejarahnya atau budaya yang terpengaruh untuk membuat motif tersebut sama gitu, Bu? Ya, pastinya ada karena kita masih satu rumpun ya kan. Kalau Dayak Iban kan juga ada di Sarawak sana ya kan. Nah, kalau kita berkunjung di museum misalnya di
Kuala Lumpur gitu atau di Thailand. Nah, itu memang karena budayanya hampir mirip-mirip ya, dari ras, suku ya kan. Terus dari rumpun Asia seperti itu ya. Paham sampai sini? Paham. Oke, next ya. Oke, nah sekarang saya ada kuis. Silahkan kalian barcode ya. Sudah semua di barcode? Oke. Nah, silahkan kerjakan kuisnya. Oke, bisa kita mulai? Dulu Bu. Oh ya sudah masuk. Oke, silahkan jawab pertanyaannya ya. Yuk, siapa kira-kira yang paling cepat? Sudah? Sudah Bu. Ayo. Ya. Oke, jadi juaranya adalah Hani. Tepuk tangan untuk Hani. Jadi kesimpulan pada perkuliahan hari ini adalah apa? Body painting sebagai apa? Iya, elemen estetika dalam tata rias dan busana, tetapi juga syarat makna dan simbolik. Nah, adaptasi tradisional itu ke modern menjadikan body painting itu relevan ya, sejalan dengan seni pertunjukan yang ada di zaman sekarang. Nah, selain itu juga body painting berkontribusi untuk pelestarian budaya yang ada di Kalimantan Tengah. Sampai sini paham? Baik, sekarang materinya sudah saya upload di LMS UPR ya, dengan kode body painting ya. Kemudian ada di situ, kalian pilih saja. Nah, sudah ada di e-learning. Kalian bisa baca kembali di situ ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Ya, kalau sudah saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.